Seorang pengendara motor di Binjai, Sumatera Utara tiba-tiba terbakar saat membawa jerigen berisi bensin. Sementara di Kalimantan Selatan, ratusan sopir truk berunjuk rasa menuntut pembukaan jalan. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Warga Binjai, Sumatera Utara ini berlarian berupaya memadamkan motor yang terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan siang tadi. Warga panik pasalnya tidak hanya motor namun pengendaranya juga ikut terbakar. Dalam rekaman CCTV Masjid Al-Furqon, pengendara motor yang ikut terbakar panik dan mencari bantuan warga sekitar. Warga yang hendak salat zuhur pun berupaya membantu namun api sulit dipadamkan dan menyambar bagian depan rumah. Ratusan sopir truk angkutan batubara ini menuntut jalan underpass Batubara kilometer 101 Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan segera dibuka. Jalan tersebut telah ditutup selama 3 pekan. Penutupan jalan underpass mengakibatkan mereka tidak memiliki pendapatan lagi lantaran tidak bisa mengangkut batubara. Pendemo juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden agar turun tangan mengatasi permasalahan ini. Ratusan karyawan dari 5 perusahaan gabungan produsen alat kesehatan menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilatar belakangi oleh banyaknya karyawan perusahaan tersebut yang di PHK dikarenakan Kementerian Kesehatan lebih memilih produk impor untuk alat swab antigen yang digunakan di Indonesia dibanding alat swab produk lokal yang mereka hasilkan. Polisi yang menolak laporan perampokan dicopot dan diperiksa Propam Polri. Kapolres Metro Jakarta Timur meminta maaf karena anggotanya tidak berempati pada laporan masyarakat. Polres Metro Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat terkait viralnya postingan korban pencurian yang mengaku tidak mendapat layanan yang baik saat melapor kasus pencurian tas pada 7 Desember lalu. Kapolres Metro Jakarta Timur mengaku telah memberi sanksi bagi oknum anggotanya yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada korban pencurian. Sanksi tegas diberikan dengan memutasi tugaskan keluar Polda Metro Jaya sesuai arahan Kapolda Metro Jaya. Untuk korban sendiri, Pak Kapolsek dengan jajaran sudah juga sama, ya, meminta maaf ya, atas ketidaknyamanannya dan juga sudah posting di medsos Polsek secara resmi. Sebelumnya korban pada 7 Desember 2021 malam menjadi korban pencurian tas oleh sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Usai kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Pulau Gadung, namun justru mendapat respon yang kurang baik dari oknum polisi yang berjaga. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian yang terekam dalam kamera pemantau di lokasi. Dalam kasus sate sianida yang menewaskan anak pengemudi ojol divonis 16 tahun penjara. Pengemudi ojol tetap tidak puas karena anaknya kehilangan nyawa. Pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 16 tahun. Terdakwa kasus sate sianida yang menewaskan seorang anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta, akhirnya divonis 16 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bantul ini 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara. Menurut hakim, terdakwa Nani Apriliani yang dibuat patah hati oleh personel polisi terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pembacaan vonis berlangsung online. Nani menjalani sidang dari Lapas Perempuan di Wonosari, Gunung Kidul. Sebelum sidang ditutup, Nani sempat meminta kepada majelis hakim agar data yang menyangkut hutang piutang di ponselnya dapat dipindahkan lebih dahulu sebelum dimusnahkan. Maaf memang ya, untuk handphone adik besar itu kan ada data-data utang piutang saya. Tapi maka majelis hakim menetapkan dimusnahkan. Jadi di data-datanya pun tidak bisa ya. Dimusnahkan. Ya, ada lagi mau kamu tanya? Sementara itu, Bandiman, pengemudi ojek online yang kedapatan mengantar sate sianida tersebut, tidak puas dengan vonis 16 tahun penjara. Bandiman berharap terdakwa dihukum lebih berat karena telah menghilangkan nyawa putranya. Kalau ditanya masalah puas dan tidaknya, tentu saja kita nggak puas. Soalnya kan merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi ya semua itu saya serahkan kepada putusan hakim itu aja, Pak.
Kasus ini berawal pada April silam saat Nani mengirim sate sianida yang diraciknya sendiri dengan tujuan Tommy, anggota Polresta Yogyakarta. Nani tidak menggunakan aplikasi dan mengirim sate bersianida tersebut dengan menggunakan jasa Bandiman, pengemudi ojek online. Naas, sate tersebut ditolak penerima lantaran tidak mengenal pengirimnya dan akhirnya disantap Bandiman bersama keluarganya. Anak Bandiman pun tewas usai menyantap sate bersianida. Nani nekat mengirim sate sianida lantaran sakit hati ditinggal menikah oleh Tommy, anggota Polresta Yogyakarta. Sebagai pemulihan trauma, relawan pantomim turun gunung menghibur korban erupsi Semeru. Kami segera kembali.